Nah ini kita di kantor pengacara guys. Ini Bapak Adi Ciptanya. Halo guys, ini kita sudah di kantornya Bro Adi. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bro pengalamannya atau latar belakangnya di hukum. Ya, gini, dulu memang saya adalah seorang mahasiswa di Ubaya ya. Kemudian saya melanjutkan untuk profesi advokatnya di Unair. Dan sampai saat ini masih aktif beracara sebagai advokat di Surabaya. Oh mantap, berarti ngerti lah ya kalau ada kasus-kasus seperti penipuan dan money game itu pernah ya Bro ya? Ya tentunya kalau setiap pengacara yang beracara ya pasti menangani banyak kasus. Ya salah satunya memang money game kita pernah pegang salah satunya itu. Oke, jadi ini kan subscriber saya banyak yang ketipu JD Union. Jadi dia pakai basis aplikasi Bro, money game berbasis aplikasi menggunakan nama brand-brand luar negeri maupun Indonesia untuk marketplace. Nah, mereka kan udah melakukan penyalahgunaan merek gitu, merek dagang disalahgunakan untuk menipu orang awam yang nggak ngerti apa-apa untuk ikut ke dalam ponzi mereka. Kalau memang itu orang yang ngerti money game tentunya berbeda ceritanya. Tapi ini mereka menggunakan merek-merek yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai sebuah marketplace. Mereka melakukan order fiktif katanya juga. Jadi udah dua pasal mestinya ya, udah melakukan penyalahgunaan merek dagang dan juga udah melakukan penipuan pembelian, itu juga melanggar aturan di marketplace tentunya. Nah, terus teman-teman ini banyak yang menjadi korban di sana. Gimana Bro prosedurnya kalau seperti ini? Ya, jadi gini ya, memang di era globalisasi ini memang marak seperti itu. Yang seperti sehingga pada tahun 2014 itu terbitlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan yang di situ juga jelas melarang yang namanya piramida ponzi. Seperti itu. Yang jika itu dilanggar maka bisa dijerat hukuman maksimalnya 10 tahun penjara. Oke. Jika memang itu terbukti dan memenuhi unsur piramida ponzi, kemudian juga di dalam KUHP ini juga sudah diatur mengenai seseorang yang menggerakkan orang lain untuk menyalahkan sesuatu gitu ya. Nah, salah satunya di pasal 378 KUHP tentang penipuan. Oke. Itu tuntutannya 4 tahun penjara. Oke. Nah, Bro pernah menangani kasus money game nggak Bro sebelumnya? Money game pernah ada di Kota Madiun, cuman dalam skala kecil memang ada. Ya itu arisan beruntun. Nah, ketika satu orang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menjanjikan beberapa keuntungan seperti itu. Namun ketika jatuh tempo, si bandar arisan ini kabur. Ya, itu kan sudah kasus yang banyak terjadi. Betul. Gitu. Oke, kalau yang dulu itu kasusnya Bro menang ya? Waktu itu ya syukur menang. Oke. Ya, tapi karena kan kondisinya masih ada, orangnya masih ada dan bisa dicari di kota itu. Oke, untuk asetnya juga langsung dilikuidasi itu ya? Asetnya bisa dijual dan dibagi secara prorata. Oke. Nah, kalau untuk pengajuan maju ke hukum ini Bro, lebih baik kolektif atau sendiri-sendiri Bro untuk para korban? Ya, ada beberapa opsi ya. Kalau memang itu yang pertama bisa dijerat melalui undang-undang pidana. Kitab undang-undang hukum pidana kita mengatur mengenai penipuan itu, juga acuannya ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Kalau memang hal itu merugikan banyak orang, memang alangkah baiknya diajukan secara kolektif. Dan kemudian dalam gugatan perdata itu juga bisa diajukan secara kolektif. Namun apabila memang untuk mencari nasabahnya itu sulit, diajukan secara perorangan pun itu juga bagus juga. Oke. Nah, perkiraan biaya berapa Bro yang perlu disiapkan oleh para korban ini? Karena kalau di chattingnya itu ya sudah sampai miliaran sih jumlah nominal kerugiannya. Tapi kan belum dicek lagi benar atau tidak data yang mereka berikan itu. Wah, kalau soal biaya ini ya yang paling berat ini Bro ya. Ya, jadi kita gini, dalam mau memproses suatu kasus hukum, itu kita harus mengerti kira-kira anggaran biayanya seperti apa yang akan dikeluarkan, kemudian kerugian kita sebenarnya bisa enggak kira-kira kalau itu seimbang atau enggak kalau misalkan itu mau diproses. Worth it enggak untuk diproses gitu worth it ya? atau tidak. Karena kalau misalkan itu tidak worth it, maka nanti malah yang ada
gerakan sakit hati. Ya, yang penting dia masuk penjara. Nah, kayak gitu kan sakit hati dibalas sakit hati. Nah, kayak gitu. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, padahal dalam proses hukum kita juga mengenal suatu keadilan untuk memulihkan keadaan. Nah, jadi kalau memang kerugiannya itu tidak sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan, ya lebih baik kita gugat secara perdata. Nah, itu akan lebih ringan seperti itu. Oke. Nah, seandainya nih pelakunya sudah kabur ke luar negeri atau bahkan dia itu di luar negeri dan memberikan websitenya via online kan, jadi bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa harus orangnya datang ke Indonesia. Apakah bisa dilakukan penuntutan dan pemulangan dana, bro? Kalau seperti itu? Mengenai kalau pelaku sudah di luar negeri, itu bisa banyak opsi dalam memprosesnya ya. Jadi ada yang pertama, kita bisa melaporkan di Kepolisian Republik Indonesia, yaitu yang sekarang sudah cukup modern lah kepolisian itu ya, sudah memiliki unit cyber, yang itu juga sudah terkoneksi dengan Interpol ya? Interpol juga. Nah, dari situ nanti Kepolisian Republik Indonesia jika memang kerugian di masyarakat ini banyak, mereka berkoordinasi dan memburu pelaku. Nah, dari situ nanti akan bisa dilakukan beberapa opsi lah. Nanti oleh pelaku bisa dilakukan perdamaian atau pelakunya mendapat hukuman yang setimpal. Oh, tapi harus ada putusan dari pengadilan di Indonesia kan itu, baru bisa bergerak. Kalau polisi kan, kalau pengadilan itu kita proses perdata, ya kan. Memang polisi pun nanti berakhir di pengadilan, cuman dalam polisi bertindak tidak memerlukan izin dari pengadilan. Sampai P21 itu diurusi polisi. Beda kasusnya. Kalau P21 itu berarti perkara itu sudah siap untuk disidangkan. Itu berarti pelakunya sudah ketangkep, bro. Nah, kan gitu. Berarti polisi dulu sampai P21 baru masuk persidangan di Indonesia. Dia nanti akan melakukan penyidikan. Nah, kemudian dari penyidikan ketika pelakunya sudah memenuhi unsur, kemudian masuk ke kejaksaan. Nah, masuk ke kejaksaan itu baru siap disidangkan. Sidang, oke. Kan banyak nih, ada yang ngaku foundernya yang membawa ini ke Indonesia dan udah tanda tangan kontrak dengan Alimama palsu itu atau JD Union palsu itu. Dan juga banyak YouTuber yang menjadi promotor untuk menjaring member baru atau korban-korban baru ke dalam aplikasi ini. Apakah mereka bisa dituntut secara hukum, bro? Karena mereka kan secara langsung ataupun tidak langsung membantu proses penipuan ini. Ya, gini, sebelum saya menjawab, ya saya menghimbau untuk semua public figure, untuk semua yang sekarang ini YouTuber, selebgram atau apa itu, alangkah baiknya belum mempromosikan job-job yang diterima, lebih baik mengetahui dulu latar belakangnya. Nah, karena kalau sudah seperti itu, nanti itu bisa dikaitkan dengan pelaku yang ikut serta. Gitu, pelaku pembantu yang ikut serta menawarkan produk ini. Nah, dan secara tidak langsung dari tindakan-tindakan dari beberapa public figure itu bisa merugikan, ya kan? Kalau ternyata produk yang dipasarkan ini kedepannya merugikan masyarakat, kan repot kalau seperti itu, ya kan? Nah, secara otomatis bisa saya jelaskan bahwa pelaku yang mempromosikan itu ada kemungkinan bisa dijerat karena KUHP kita memfasilitasi itu. Oke. Nah, kalau berdasarkan pengalaman bro yang kemarin di Madiun itu untuk mengurusi yang Ponzi juga itu, korban dan pelakunya bagaimana bro setelah proses hukumnya? Gini, kalau yang di Madiun itu karena itu arisan, nah ada beberapa korbannya itu nilainya kurang lebih ya sekitar 2 miliar itu. Nah, kemudian karena pelakunya ini untungnya masih ada di wilayah situ, nah di wilayah kota itu, jadi kita laporkan ke polisi pada saat itu. Nah, ketika dilaporkan ke kepolisian, diketahui nih aset-asetnya berapa. Nah, ketika diketahui aset-aset sisanya itu, pelakunya bersedia menjual untuk mengganti likuidasi berarti ya? Bukan likuidasi lah, bahasanya itu dia menjual aset untuk mengganti kerugian. Mengganti uang nasabah. Semua kembali bro? Kembali secara prorata, karena namanya yang namanya money game itu memang sedikit repot ya kita ya. Jadi karena prosesnya itu ada yang namanya pengembalian secara prorata. Jadi tidak bisa kalau uangnya minta kembali utuh, ya itu sangat sulit. Oke.
Nah, maka dari itu ya paling tidak ya ada yang kembali lah. Ya, jadi maksudnya pro rata itu dapatnya berapa dibagi sesuai kerugian persentase masing-masing. Betul. Orang sesuai yang jumlah yang lakunya aset itu berapa. Oke. Nah ini ada 3 pertanyaan nih dari para korban bro. Bukti apa saja yang harus dimiliki agar kasus ini dapat diproseskan ke pihak berwajib? Oh ya, untuk bukti ya, bukti yang pasti bukti storan ya, bukti transfer, bukti transfer atau bukti store, di mana korban ini menyerahkan uangnya lewat media apa. Nah, kalau misalkan dia menyerahkan lewat aplikasi, lewat nomor rekening berapa, kan itu biasanya kelihatan dengan virtual account atau apa kan seperti itu. Nah, itu bisa dicetak dan kemudian itu bisa menjadi salah satu bukti. Kemudian juga untuk saksi, ya saksi itu bisa dari saksi korban juga yang mengetahui mengenai promosi, mengenai beberapa apa namanya yang disebut iming-iming lah dari pelaku itu. Jadi kayak videonya yang mempromosikan itu juga bisa ya bro ya? Oh bisa. Kemudian itu chatting dari orang itu juga bisa ya? Bisa sekali kalau itu, jelas itu yang memberikan iming-iming itu. Oke. Terus yang kedua bro, apakah masih ada kemungkinan uang top up atau kerugian bisa kembali dalam kasus ini? Kalau kemungkinan pasti ada ya, cuman ya kita harus bersiap hati kalau untuk itu. Misalkan kita urus di Kepolisian Republik Indonesia atau kita gugat, maka dari itu yang kita tanamkan dalam pemikiran kita ini pengembalian dana secara proporsional. Ya, jadi masing-masing nasabah memperoleh sesuai dengan haknya. Seperti itu loh. Betul. Nah, tentunya misalkan nilai asetnya berapa nanti dibagi jumlah nasabah. Tapi kalau untuk mendapatkan secara keseluruhan, bahkan kadang ada minta yang saya minta sama bunga-bunganya. Nah, itu kan pusing lah kalau gitu kan tidak mungkin ya kan. Gitu loh. Benar. Yang ketiga bro, kan waktu di aplikasi itu mereka diminta untuk menulis data seperti NIK, nomor rekening, alamat dan lain-lain. Kemudian ada penyalahgunaan data tersebut. Bahkan ada beberapa korban yang rekeningnya dihack hingga saldonya menjadi 0. Bagaimana kasus hukumnya kalau seperti ini bro? Kalau seperti itu tentunya memang sudah memenuhi unsur ya. Namun ya kembali lagi, saya sebagai pengacara profesional dalam hal ini jika membeli suatu pendapat hukum kita harus melakukan review data seperti itu. Namun kalau dari seolah-olah ya dari cerita seperti itu ya bisa dimasukkan ke ranah pidana, ranah pidana yaitu siapa yang pertama kali menawarkan itu, gitu loh. Yang menawarkan bisa melakukan suatu tindakan penggelapan, bisa melakukan suatu tindak pencurian, seperti itu. Apalagi sekarang kita sudah memiliki undang-undang ITE. Nah, dari situ, dari UTE dan unit cyber crime di kepolisian, yang sekarang ada di Polda Jatim kan. Nah, itu bisa dilaporkan di sana supaya kepolisian memfasilitasi hal itu. Oke, sekian dulu pertanyaan dari kita. Semoga teman-teman yang menjadi korban terbantu. Sebelumnya kita mengucapkan turut prihatin atas kejadian yang menimpa teman-teman. Terima kasih banyak Bro Adi atas bantuannya untuk memberikan informasi kepada saya dan para korban. Sukses selalu untuk Bro Adi. Nah, berikut ini adalah kontak person dari lawyer Adi Cipta Nugraha. Tapi tolong teman-teman, kalau misalnya mau mengajukan tuntutan bersama-sama aja supaya Pak Adi Ciptanya tidak ditanyain satu-satu. Jadi silakan teman-teman tunjuk PIC atau orang yang nantinya akan mengkontak pengacara Adi Cipta Nugraha. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kasih like guys, supaya banyak yang mendapatkan informasi